keberadaanmu duduk di depan wali dari auliaillah lebih baik daripada engkau sholat, kau ibadah sampai terpotong-potong badanmu irban, sampai terpotong-potong badanmu irban. Subhanallah teman-teman ya, duduk di hadapan seorang wali lebih baik dibandingkan kamu beribadah seumur hidup siang malam ya, sampai tubuhmu terpotong-potong. Padahal beribadah itu kan tujuannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang namanya ibadah itu beragam. Ada puasa, ada sedekah, ada sholat 5 waktu, ada sholat tahajud, kemudian ada berjihad, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata itu semua terkalahkan dengan hanya kamu duduk di hadapan seorang wali Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Kita akan sajikan beberapa video di sini, dan ini menunjukkan yaitu kejahilan dari para habib-habib ini ketika mengajarkan sebuah amalan yang sama sekali tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun Sunnah, kemudian contoh dari para sahabat Nabi, kemudian para ulama. Ya, seorang habib mengatakan dudukmu di hadapan seorang waliullah itu lebih baik daripada kamu beribadah siang malam seumur hidup sampai tubuhmu terpotong-potong. Subhanallah teman-teman ya, duduk di hadapan seorang wali lebih baik dibandingkan kamu beribadah seumur hidup siang malam ya, sampai tubuhmu terpotong-potong. Padahal beribadah itu kan tujuannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang namanya ibadah itu beragam. Ada puasa, ada sedekah, ada sholat 5 waktu, ada sholat tahajud, kemudian ada berjihad, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, kemudian mengingatkan orang untuk menjauhi kesyirikan, menjauhi perkara-perkara baru dalam agama Islam. Itu semuanya bentuk ibadah. Namun ternyata itu semua terkalahkan dengan hanya kamu duduk di hadapan seorang wali Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan sebuah kesesatan teman-teman, dan seolah-olah sadar ataupun tidak sadar ini seolah-olah menurunkan derajat Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb yang wajib untuk kita sembah, untuk kita ibadahi, kalah dengan hanya kamu duduk ya sejenak di hadapan seorang wali. Ini subhanallah teman-teman, inilah ajaran dari para habib-habib atau siapapun pribumi yang sudah terjangkiti dengan pemahaman sufi. Baik, kita simak dulu videonya teman-teman. Keberadaanmu duduk di depan wali dari auliaillah lebih baik daripada engkau sholat, kau ibadah sampai terpotong-potong badanmu irban. Habiskan waktu untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran, ya itu bagus adanya. Namun ketika dudukmu di hadapan aulia as-salihin itu lebih baik dari sebuah, dan itu Makanya tidak heran teman-teman, Imam Syafi'i sudah memperingatkan kita ratusan tahun yang lalu akan bahaya sufi ini karena bisa membuat seorang menjadi dungu ya. Imam Syafi'i jelas mengatakan ya, jika kamu melihat seorang ya mengikuti pemahaman sufi di pagi hari, maka tidaklah masuk waktu zuhur melainkan kamu sudah melihat dia menjadi orang yang paling dungu. Kenapa dikatakan dungu? Ya karena memang amalan-amalan mereka itu banyak yang aneh, banyak yang nyeleneh. Aneh dan nyelenehnya karena dibangun bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi murni berdasarkan karangan-karangan pemimpin mereka, ustadz-ustadz mereka. Bahkan yang saya katakan di awal, amalan mereka itu banyak dibangun di atas hadis-hadis palsu, kemudian dibangun di atas mimpi ya. Dan terbukti amalan yang diajarkan oleh Habib ini murni berdasarkan ya amalan yang dia dapat dari hasil mimpi yang katanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Mau buktinya ya, kita simak satu video lagi dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi. Dikatakan bahwasannya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Thumma dzata yaumin ijtama'a bin Nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadah, enggak tidur, yaqadah, dalam keadaan terjaga, bukan bermimpi. Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat." Kata Rasulullah, "Sa'ufiduka bithalathati hisal." Aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Hiya li khassa amlin nas ama. 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah,
itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum? Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih dipakai untuk bertasbih atau enggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun enggak dibaca. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun nggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Makanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Dan yang kedua, faedah dari Nabi, annal gahwata, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika, kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Wa thalith, dan yang ketiga, julusuka inda wali min auliyaillah, duduknya kamu nih di depan orang soleh, hayyin au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal, hidup atau mati, walau kahal bisyatin, walaupun seperti sebentar seperti orang merah susu, au kasajji baidah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an tagatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah walaupun sebentar duduk di depan orang soleh. Nah teman-teman, sangat jelas bukan apa yang dikatakan oleh Habib yang pertama di video pertama ternyata terjawab sudah di video yang kedua. Ternyata amalan tersebut memang bukan berdasarkan dari hal Quran dan Sunnah, tapi ini katanya mengaku bertemu dengan Rasulullah secara yaqodotan. Di video yang lain katanya bermimpi seorang wali bertemu dengan Rasulullah, kemudian diajarkan 3 perkara tersebut. Ini satu sama lain teman-teman, satu Habib dengan Habib yang lain nggak kompak ya, riwayatnya berbeda-beda. Justru di video ini mengaku bertemu secara langsung dengan Rasulullah, kemudian minta untuk diajarkan sebuah perkara. Kemudian Rasulullah katanya mengajarkan 3 perkara, di antaranya hadis tentang tasbih. Barang siapa yang senantiasa membawa tasbih meskipun dia tidak membacanya, hanya cukup untuk dikantongi saja, maka dia terhitung seolah-olah ya senantiasa setiap hari bertasbih. Ini subhanallah. Makanya teman-teman, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa sufi itu dibangun amalannya di atas kemalasan ya. Bagaimana tidak dikatakan malas ya, hanya cukup membawa tasbih kemudian menaruhnya di dalam saku saja sudah katanya terhitung sebagai seorang yang seharian bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kan mereka tidak perlu membaca tasbih teman-teman dengan lisannya atau dengan hatinya, cukup mengantongi biji tasbih di dalam kantongnya, sakunya, itu sudah terhitung sebagai orang yang seharian bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa. Makanya tidak heran kita mendengar perkataan sebagian para ulama bahwa amalan sufi itu dibangun di atas kemalasan, karena ini membuat seorang jadi malas teman-teman ya. Mereka meyakini cukupnya mengantongi tasbih saja itu sudah tercatat sebagai seorang yang seharian bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Nah kemudian yang kedua tentang ajaran amalan kopi ini, subhanallah teman-teman ya, yang katanya barang siapa yang masih ada tersisa di tenggorokannya ya, masih ada tersisa rasa kopi,
maka malaikat akan senantiasa mintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dusta, teman-teman ya, sangat-sangat dusta. Dan di amalan yang ketiga, barulah di sini katanya Rasulullah mengajarkan kepada wali tersebut duduk sejenak di hadapan seorang waliullah ya, meskipun dia sudah meninggal atau masih hidup, itu ibaratnya seperti memerah susu yang begitu cepat, maka itu jauh lebih baik daripada kamu beribadah siang malam ya sampai tubuhmu terpotong-potong. Subhanallah, teman-teman ya. Dari video ini banyak sekali penyimpangan dan kesesatannya, teman-teman ya. Yang pertama, ngaku bertemu dengan Rasulullah secara yaqodotan, dan ini hanya ada di akidah para sufi, teman-teman. Tidak ada manusia yang bisa bertemu dengan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Jangankan orang-orang sekelas sufi dengan sekelas kita, para sahabat Nabi saja yang jelas-jelas bertemu dengan Rasulullah, membela Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lain ikut berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah satu riwayat pun ya ternukil baik maudhu, dhaif maupun sahih, teman-teman, ada riwayat yang menyebutkan para sahabat Nabi didatangi oleh Rasulullah secara yaqodotan setelah Rasulullah meninggal dunia. Bahkan istri-istri beliau Rasulullah SAW, anak beliau Fatimah yang sangat beliau cintai, tidak pernah satu riwayat menyebutkan Rasulullah mendatangi Fatimah kemudian istri-istrinya setelah Rasulullah meninggal dunia. Kemudian teman-teman, penyimpangan yang lain adalah Rasulullah pernah bersabda, nanti akan ada di antara umatku yang akan mendatangi telagaku, yaitu telaga Al-Kautsar. Kemudian aku melihat ternyata mereka diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Maka aku mengatakan kepada Allah, wahai Allah, kenapa engkau usir? Bukankah itu adalah umatku? Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Coba perhatikan kalimatnya. Allah menjawab Rasulullah ketika Rasulullah melihat umatnya diusir ketika sudah mendekat, ketika sudah akan sampai di telaga Al-Kautsar. Kemudian Allah mengusirnya dan Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat sepeninggalmu ya. Perhatikan, kamu tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Itu artinya Rasulullah tidak tahu apa-apa setelah Rasulullah meninggal dunia, apalagi boro-boro mendatangi para sufi-sufi ini. Subhanallah, teman-teman, sangat-sangat terbantahkan dengan dalil tersebut. Nah, kemudian amalan yang ketiga yang diajarkan katanya oleh Rasulullah, yaitu duduk sejenak di hadapan seorang waliullah. Meskipun kamu duduk di hadapan seorang waliullah, seorang ulama yang masih hidup ataupun meninggal dunia, maka itu jauh lebih baik daripada kamu beribadah seumur hidup ya, siang malam, tahajud ya, sholat, berpuasa, sedekah, berjihad sampai tubuhmu terpotong-potong. Ini subhanallah, teman-teman ya. Inilah kondisi sufi, inilah kondisi para habib-habib yang berpemahaman sufi maupun pribumi yang berpemahaman sufi. Pasti akan kalian jumpai keanehan-keanehan di ajaran-ajaran mereka, di ceramah-ceramah mereka, karena memang amalan yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, dibangun hanya berdasarkan hawa nafsu, dibangun berdasarkan ya ucapan-ucapan dari guru-guru mereka yang sama sekali tidak ada sumbernya, maka itu pasti akan terdengar aneh, teman-teman, dan yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini adalah sebuah kedustaan, teman-teman ya. Maka inilah pentingnya teman-teman belajar ya ilmu agama bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, agar kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Karena kalau kita sudah tahu banyak pengetahuan kita tentang dalil-dalil sebuah amalan melalui Al-Quran dan Sunnah ya teman-teman, maka kita bisa melihat ucapan seseorang itu batil atau sahih, teman-teman. Seperti yang ada di video ini, jelas kita bisa mengetahui ini adalah amalan yang sesat dan menyesatkan, karena ternyata terbongkar juga dari lisan mereka amalan ini hasil katanya dari mimpi atau pertemuan katanya secara yaqodotan, secara langsung dengan Rasulullah SAW. Subhanallah, teman-teman ya. Istimewa sekali habib-habib ini, istimewa sekali sufi-sufi ini bisa didatangi oleh Rasulullah SAW kemudian diajarkan sebuah amalan. Padahal meninggalnya Rasulullah SAW itu menunjukkan agama telah sempurna, wahyu sudah terputus, teman-teman. Lah kalau Rasulullah bisa keluar dari kubur
kuburan kemudian menemui seseorang secara yaqadatan, secara langsung, itu artinya wahyu masih turun ya. Buktinya katanya Rasulullah mengajarkan beberapa perkara. Nah, perkara tersebut Rasulullah dapatkan dari siapa ya? Kalau bukan dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan wahyu itu turun ketika Rasulullah masih hidup. Subhanallah teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat sebagai sharing-sharing bagi kita, dan terus berhati-hati ya menjadikan seorang sebagai rujukan. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tunjukkan kita siapa yang layak untuk kita jadikan sebagai sumber atau rujukan untuk mengambil ya amalan agama kita. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.